Shalom Alaikum, selamat malam saudara-saudariku semua yang terkasih dalam Tuhan dimanapun berada. Bagaimana kabar saudara-saudari pada malam hari ini? Kiranya saudara-saudari semua senantiasa diberkati Tuhan, hidup penuh sukacita dan sehat selalu. Mari bersama kita akan merenungkan sabda Tuhan pada malam hari ini di dalam acara Relief Renungan dan Lawatan Firman Tuhan. Adapun firman yang hari ini akan kita renungkan, akan kita baca dari surat 1 Petrus pasal 1 ayat 17 hingga 21. 1 Petrus pasal 1 ayat 17 hingga 21. Demikianlah sabda Tuhan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imannya dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mungkin seringkali kita pernah masuk di toko ataupun juga mungkin melihat di online shop. Ada barang yang membuat hati kita tertarik dan kita ingin membelinya. Dan biasanya kalau memang kita senang, tertarik, dan bahkan tingkatnya itu sangat tertarik gitu ya, pasti kita akan membeli barang itu. Semahal apapun barang itu, pasti akan kita beli. Walaupun kadang ketika kita harus membeli barang yang kita sukai atau yang membuat kita tertarik, harus penuh dengan pengorbanan. Misalnya saja harus puasa dulu gitu ya, menghemat pengeluaran, atau bahkan juga malah harus bertengkar dengan pasangan hidupnya. Mungkin kita masih ingat beberapa tahun yang lampau ketika tanaman gelombang cinta sedang ngetren. Harganya bisa puluhan dan ratusan juta. Suami istri bisa bertengkar gara-gara hanya membeli gelombang cinta. Yaitu karena memang sudah sangat tertarik dan tidak bisa dibendung lagi ketertarikan itu. Semahal apapun pasti akan dibelinya. Ya, itu bagi yang punya uang. Tapi bagaimana ketika kita tidak punya uang tapi kita lihat bahwa ini ada barang yang menarik ini, ingin saya miliki? Ya nunggu saja ada orang yang bayari gitu ya. Dan betapa senangnya ketika kita menginginkan sesuatu barang dan ada orang yang membayar barang yang kita senangi itu. Apa yang akan kita rasakan? Senang, bersyukur, ya, dan bahkan kita akan mengucapkan beribu-ribu dan bahkan berjuta-juta terima kasih pada orang yang telah membayari itu. Ya enggak? Dan kemudian setelah itu barang menjadi milik kita, pasti kita akan merawatnya, kita akan menjaganya. Dan ketika ada orang lain yang menawar barang itu, tentu kita tidak akan melepaskannya dengan mudah. Karena apa? Kita sudah susah payah untuk mendapatkannya. Apalagi kalau itu pemberian orang lain, dibayari orang lain. Sebagai bentuk rasa
hormat kita, menghargai kita, orang yang telah membayari kita, tentu kita tidak akan dengan mudah saja melepas barang yang sudah menjadi milik kita itu. Itu apabila kita bicara tentang barang. Tapi sesungguhnya sama ketika kita bicara tentang hidup. Jadi, perlu kita ketahui bahwa hidup kita itu mahal. Hidup kita itu mahal. Hidup kita telah dibayar dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Dan itu sangat mahal. Tidak bisa diukur, tidak bisa dibandingkan dengan barang apapun. Bahkan sekalipun itu emas dan perak, tidak akan pernah bisa dibayar. Karena mahal sekali darah Kristus yang telah membayar hidup kita. Supaya apa? Supaya hidup kita tidak menjadi sia-sia. Oleh karena itu, ketika kita sudah tahu bahwa hidup kita mahal, karena telah dibayar dengan darah yang mahal, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama kita lakukan adalah jangan pernah merasa bahwa hidup itu sia-sia. Hidupku sia-sia, jangan pernah merasakan ada perasaan seperti itu. Caranya bagaimana kemudian ketika kita bahwa kita supaya hidup kita tidak sia-sia? Yang kedua adalah yaitu harus meninggalkan cara hidup lama yang sia-sia. Jadi supaya hidup kita tidak sia-sia adalah ketika kita mampu meninggalkan cara hidup kita yang sia-sia itu. Cara hidup kita yang sia-sia apa? Banyak sekali contohnya. Mungkin kita masih mendendam. Mungkin kita masih belum bisa mengampuni orang lain yang berbuat salah dengan kita. Mungkin masih seringkali berprasangka buruk pada orang lain. Kita tidak bisa mengasihi orang lain. Masih menyimpan akar kepahitan. Itu sebenarnya hidup yang sia-sia. Dan sebenarnya ketika Petrus mengatakan bahwa maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyang. Ini bisa saja mengarah ke situ. Karena konteks dari Petrus ini adalah situasi umat yang tertekan. Dan ketertekanan hidup ini seringkali kemudian menimbulkan dendam, sakit hati, kepahitan, tidak bisa mengampuni. Yang ditekankan oleh Petrus supaya tetap erat persaudaraannya, hindarkanlah dendam, hindarkanlah sakit hati, belajarlah mengampuni. Ketika kita mampu melakukan itu, saya percaya dan saya yakin kita akan diberikan kekuatan untuk menjalani hidup dengan lebih baik dan penuh damai sejahtera lagi. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi, mari kita melihat ayat ini bahwa hidup kita telah dibayar oleh Yesus Kristus dengan darahnya, sehingga hidup kita mahal. Maka jangan pernah sia-siakan hidup kita untuk melakukan hal yang sia-sia. Mari kita lakukan hal yang berguna. Berguna bagi kemuliaan nama Tuhan, berguna bagi sesama. Mampukah saudara untuk bisa melakukan hidup yang berguna bagi Tuhan dan bagi sesama, dan bukan hidup yang sia-sia? Saya percaya kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk bisa melakukannya ini. Tuhan berkati kita dan hidup kita akan semakin berarti. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami sangat bersyukur ketika Engkau hadir melalui Putramu yang Tuhan Yesus Kristus, yang telah memberikan darah-Mu untuk menebus kami, untuk membayar kami yang penuh dengan kehidupan yang sia-sia. Tapi dengan Kau hadir dan membayar lunas kami dengan darah-Mu yang mahal, maka hidup kami menjadi berarti. Dan sekarang ajarilah kami Tuhan untuk menghargai hidup pemberian Tuhan ini. Dengan cara kami tidak melakukan tindakan yang sia-sia. Hindarkanlah kami dari dendam, hindarkanlah kami dari sakit hati, hindarkanlah kami dari kepahitan, hindarkanlah kami dari tidak bisa mengampuni. Tapi ajarilah kami untuk bisa mengasihi, mengampuni saudara-saudara kami, sehingga kami bisa hidup lebih damai sejahtera lagi. Apapun tekanan hidup kami percaya Tuhan tolong kami, Tuhan akan menyertai kami.
Terima kasih Tuhan untuk sabda Tuhan pada malam hari ini. Kiranya menguatkan kami, meneguhkan kami sebagai orang-orang, pribadi-pribadi yang telah Engkau bayar dan Engkau telah tebus dengan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.